Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa innahu la dzikrun laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Wa qala alaihi salatu wassalam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di majelis yang mulia ini dalam rangka tujuan yang mulia, tafaqquh fiddin, mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga juga mengalir untuk keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan untuk siapapun yang istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Malam ini kita akan mulai mengkaji surah Al-A'raf. Mari kita mulai kajian kita dengan baca ummul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. أقرأ ترجمة. Alif Lam Mim Shad. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesat dada karenanya, agar engkau memberi peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu
dan janganlah kamu ikuti selain dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran. Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari. Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapat seruan dari rasul-rasul, dan kami akan tanyai pula para rasul. Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Baik. Nama surah ini yang paling populer adalah Suratul A'raf. Al-A'raf itu maknanya suatu tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang memiliki catatan amal yang imbang antara kebaikan dan keburukan. Kalau kita mau terjemahkan secara bebas, maka Al-A'raf itu suatu tempat transit sebelum diputus perkara mereka, apakah min ahlil jannah atau min ahlin nar. Ini orang yang amalnya itu sama, imbang itu, antara maksiat dan taatnya itu, antara amal solehnya dan amal tolehnya itu sama. Ditempatkan mereka di Al-A'raf ini agar Allah Subhanahu wa taala itu menyelesaikan dulu siapa-siapa yang benar-benar menjadi ahlul jannah dan siapa-siapa yang benar-benar menjadi ahlul nar. Baru setelah itu selesai, baru mereka itu diurus dalam tanda kutip. Itu namanya Al-A'raf. Maka sering saya guyoni, kalau membuat masjid jangan dinamakan Al-A'raf. Itu kesannya kurang bagus. Ya, meskipun itu nama surah dalam Quran, tapi kesannya kurang bagus. Nanti jadi kesannya ini orang amalnya imbang ini ya. Kadang habis ini dia taat, maksiat, sholat, maksiat gitu nanti. Kesannya jadi kurang bagus ya. Nama masjid itu Al-Firdaus lah gitu. Ya kan? Tempat yang tinggi di surga ya. Nah, tapi ini guyon ya. Nanti yang punya masjid Al-A'raf jadi tersinggung nanti. Nah, ini guyon. Baik. Kemudian jumlah ayat dari surah ini adalah 206. Menurut hitungan hampir semua ulama 206. Dan semua ulama menyepakati 206 ini ada 8 yang madaniyah. Artinya sisanya itu atau mayoritasnya itu adalah makkiyah, alias diturunkan sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Hanya 8 ayat yang sifatnya madaniyah. Itu catatan dari para ulama ahli tafsir, ahli Quran ya. Nabi biasa membaca surah ini, Al-A'raf ini, pada sholat maghrib. Dibaca dalam 2 rakaat. Berarti 1 rakaatnya sekitar 103 atau 100 sekian ayat. Dalam 1 rakaat. Maka ada riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam takbiratul ihram, kemudian ada sahabat yang berangkat ziarah ke Baqi, pulang ziarah dia masih pulang lagi ke rumahnya untuk bersih-bersih, untuk ambil wudhu, berpakaian, kemudian berangkat ke masjid Nabawi. Nabi masih rakaat pertama. Nabi memanjangkan rakaat pertama itu agar yang masbuk mendapati rakaat pertama itu. Maka salah besar kalau ada orang beranggapan kalau makmum tidak mendapati bacaan Al-Fatihah bersama imam, maka rakaatnya itu tidak sah. Itu kesalahan besar karena ngaji fikihnya tidak pakai kitab. Ngaji fikihnya pakai brosur. Tidak pakai kitab. Sehingga salah kesimpulan dia. Paham? Nabi memanjangkan rakaat pertama itu agar makmum yang masbuk itu mendapati rakaat pertama itu. Maka sahabat tadi ziarah pulang ke masjid, Nabi masih rakaat pertama.
Mafhum? Belum rukuk. Andai pun Nabi rukuk kemudian orang ini takbiratul ihram ikut rukuk bersama Nabi, betul-betul dia bisa tumakninah, maka rakaat itu disepakati seluruh ulama sah. Itu fikih, bukan kesimpulan kita orang yang tidak mujtahid. Tapi jangan jadi kebiasaan nunggu gitu. Tunggu dulu, imamnya mau rukuk. Nanti kalau udah rukuk saya rukuk. Itu namanya sengaja, masbuk itu namanya. Masbuk itu kan isim maf'ul, bukan isim fa'il. Masbuk itu orang yang didahului, ya kan? Artinya dia tidak dalam posisi menyengaja. Dia punya kegiatan yang tertentu yang tidak bisa dia tinggalkan atau hajat tertentu yang mau tidak mau dia selesaikan sampai masjid sholat sudah dimulai, gitu loh. Itu namanya masbuk. Bukan menyengaja terlambat. Gitu. Dua hal yang berbeda. Mafhum ya? Nabi biasa baca surat ini, Al-A'raf ini dalam 2 rakaat sholat maghrib. Dan tentu kalau kita membaca hadis secara umum, rakaat pertama itu selalu dijadikan Nabi lebih panjang daripada rakaat kedua. Berarti kemungkinan besar rakaat pertama itu Nabi membaca 100-an lebih. Rakaat keduanya mungkin sekitar mendekati 100. Karena jumlah ayatnya 206. Dan itu tidak ada sahabat yang dehem-dehem. Ngasih kode karena imamnya dianggap kelamaan. Nah ini kita musibah sekarang ini. Jadi ada imam yang didehemi oleh makmum. Atau batuk politis. Pura-pura batuk tapi sengaja itu kode ke imam. Imamnya juga tahu itu, sadar ini batuk politis ini. Nah kalau kita nggak membaca hadis seperti itu, kita anggap sholat Nabi itu semua bacaannya juz amma gitu. Padahal tidak. Meskipun Nabi menganjurkan kalau ngimami disuruh takhfif, meringankan itu. Tapi faktanya sendiri Nabi biasa itu membaca surah Al-Baqarah atau surah Ali Imran itu dalam 2 rakaat. Nah kapan-kapan kita coba. Tidak perlu dijadwalkan, nanti nggak ada yang datang. Ini mukaddimah tentang surah Al-A'raf. Di 2 kitab yang saya baca ini, 2 penulis tidak menyebutkan fadilahnya. Secara khusus tidak disebutkan. Saya yakin ada, cuma beliau tidak menukilkan di sini. Apakah hadis atau asar nggak disebutkan di sini. Langsung dua-duanya memulai pembahasan ayat per ayat. Nah, kita mulai ya. Yang pertama ayat ke-1, ayat pertama. Alif lam mim shad. Itu bacanya bukan al-maso. Ya, tapi alif lam mim shad. Membacanya dengan dibaca huruf aslinya. Alif, pendek itu ya. Alif, lam, panjang. Lam itu belakangnya ada mim mati. Ketika bertemu mim itu idgham mimi. Didengungkan berapa harokat? 2 harokat. Ya, sehingga ditekan dulu bacanya. Kemudian mim setelah itu bertemu dengan shad. Mim mati bertemu shad itu idhar syafawi. Jadi mimnya tidak boleh didengungkan. Barang 1 harokat nggak boleh. Harus dibaca jelas. Kemudian shad belakangnya ada dal. Dal sukun. Bacanya qalqalah. Ngerti ya? Nah, coba diulangi Mas Hafiz. Mic-nya mana? Tes. Jangan-jangan al-masal nanti. Ya, alif lam mim shad. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Iya, dengungnya kurang dikit. Tapi udah bagus ya, dengungnya kurang dikit. Kemudian haknya kurang tipis ya. Haknya tadi baca bismillah tadi. Taib.
Di dua kitab ini yang saya baca ini tafsir Ibnu Katsir, terus pembandingnya ini tafsir Fathul Qadir. Dua-duanya pernah saya selesaikan di kampus, dua-duanya selesai dalam 8 semester. Ya, seperti dulu kalau Pak Sugeng kuliah lah. Di 8 semester 2 kitab ini selesai. Dua-duanya 5 jilid. Dua-duanya menyebutkan bahwa makna alif lam mim shad itu sudah pernah dibahas di surah Al-Baqarah. Dan beliau tidak menganjurkan untuk memanjang lebarkan pembahasannya. Sehingga kewajiban para talib, para santri, jamaah cukup mengingat kembali pelajaran Al-Baqarah. Masih ingat enggak? Belum tahu. Yang ngikuti kajian tafsir saya sejak di Al-Huda sampai sekarang angkat tangan. Mas Bambang. Masih ingat enggak, Mas? Lupa. 15 tahun yang lalu. Pak Mulyadi, masih ingat nggak Pak Mulyadi? Lupa. Padahal kepala sekolah. Kata beliau, Allahu a'lam. Jadi makna alif lam mim shad itu Allahu a'lam. Meskipun ada yang menafsirkan alif itu Allah katanya, ya, mim itu maknanya Rahman gitu. Shad itu maknanya Samad. Ada yang menafsirkan begitu. Cuma Asy-Syaukani mengkritik itu penafsiran biduni dalil. Itu penafsiran yang tidak ada dalilnya. Padahal penafsiran itu harus dengan dalil, tidak boleh dengan ra'yu semata, dengan logika semata, nggak boleh. Nanti kalau kita menafsirkan Quran dengan logika, falyatabawa maq'adahu minan nar. Nggak boleh, dilarang keras itu. Karena Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul diberikan tugas menjelaskan. Jadi Rasul statusnya mufassir, ahli tafsirnya Quran. Sehingga kalau nggak ada keterangan dari Nabi, tidak ada hadis, tidak ada asar, tidak boleh kita menafsirkan seperti itu. Mafhum ya? Sehingga jangan ditakwil. Alnya itu Allah, mimnya Ar-Rahman, itu shadnya As-Samad. Itu penafsiran dari mana itu? Jelas. Ada juga yang menafsirkan anallahu afsal. Saya Allah itu zat yang paling tafsil, paling rinci membahas sesuatu. Itu ada juga penafsiran seperti itu. Cuma sama, itu tidak ada dalilnya. Dasar daripada pendapat itu tidak ada. Sehingga dihindari. Ya, pokoknya kembali Allahu a'lam. Nanti kalau antum ditanya Ustaz Ansor pas pelajaran tafsir ya, ma ma'na qaulihi ta'ala alif lam mim shad? Allahu 100 itu. Dalam hal ini 100. Tapi pertanyaan berikutnya jangan Allahu a'lam juga. Cuma sebagian ulama seperti Imam Fakhrur Razi atau Zamakhsyari gitu. Dia mengatakan begini, betul maknanya hanya Allah yang tahu, tetapi saya yakin kata beliau itu ada hikmahnya. Kenapa dimunculkan ini al-huruf al-muqatta'ah fi awailis suwar? Ada huruf-huruf potongan-potongan huruf yang tidak membentuk makna secara khusus di beberapa awal surat. Pasti ada tujuannya. Ada maksudnya itu. Tentu Allah lebih tahu, tapi kemungkinan besar kata beliau. Kemungkinan besar Allah ingin menyampaikan bahwa Al-Quran itu sebenarnya susunan dari huruf-huruf hijaiyah itu. Yo alif, yo lam, yo mim, yo shad contohnya. Atau alif, lam, ra, atau alif, lam, mim, atau ha, mim, atau kaf, ha, ya, ain, dan seterusnya itu. Terus kata beliau, wahai orang-orang musyrik, kalau kalian menuduh Quran itu buatan Muhammad, kalau Quran itu adalah bahasa Arab biasa, coba susunlah Quran dari huruf-huruf seperti ini. Buat yang semisal dengan Quran.
Maka kalau kita perhatikan setelah al-huruf al-muqatta'ah itu, kata beliau, itu selalu informasi tentang Quran. Contoh ini. Alif lam mim shad terus kitabun unzila ilaika. Dia langsung menyoal tema tentang Quran. Atau di Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu kata beliau. Ya dugaan seperti itu juga bisa benar bisa salah. Tapi sebagai ilmu yang harus disampaikan. Ya, karena itu kalamnya mufassir, seorang ahli tafsir. Imam Fakhrur Razi atau Imam Zamakhsyari. Kenal beliau? Fakhrur Razi kenal? Baru dengar. Zamakhsyari baru kenal. Orang Jonggerangan sini loh. Jadi ada maksudnya kata beliau itu, ada maksudnya. Untuk menantang orang kafir saja itu. Kan bahasa Arab sama seperti kalian kuasai itu. Huruf-hurufnya juga kalian ketahui, huruf hijaiyah itu. Kalau kalian menuduh Quran itu buatan Muhammad, seperti tuduhan kalian itu, buatlah semisal dengan Quran. Toh hurufnya ada di depan kalian itu. Ya alif, ya lam, ya mim, ya shad. Ternyata mereka tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Quran itu. Berarti Quran itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan kitabun unzila ilaika. Al-Qur'an ini adalah kitabun, kitab. Unzila, yang diturunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Diturunkan itu berarti bukan nabi yang buat. Nabi itu posisinya menerima saja. Dapat dari Allah itu. Beliau mendapatkan kehormatan menerima Quran itu pertama kali. Untuk selanjutnya disampaikan kepada umatnya. Sebagai warisan nabawi disampaikan kepada umatnya. Maka kalimatnya unzila, diturunkan. Tidak usah berdebatkan, oh berarti kalau turun itu dari atas ke bawah. Tidak usah diperdebatkan seperti itu. Nanti jadi rame itu ya. Yang jelas, ilaika kepadamu, kepada Nabi itu maksudnya ila qalbika. Karena Quran itu tempatnya di hati Nabi. Ya, tempatnya di hati Nabi SAW. Maka para ulama ketika menafsirkan atau mendefinisikan Quran itu, kata mereka adalah Al-Quran huwa kalamullah Al-munazzal ala qalbi Muhammadin. Quran itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat. Firman kalau kita bilang. Firmannya Allah yang diturunkan ke dalam hati Muhammad. Berarti kalau Anda ingin menjadi ahli Quran, Quran nggak boleh hanya berhenti di otak. Harus sampai ke dasar hati. Agar Anda tidak menjadi kaum yang disinyalir oleh Nabi nanti akan hadir di akhir zaman. Mereka itu hafal Quran, tapi Quran itu tidak sampai tenggorokannya. Dan itu musibah akhir zaman. Ada orang-orang yang hafal Quran, tapi Qurannya itu tidak sampai ke sini. Jangankan ke hati, di tenggorokan saja tidak. Sehingga Quran itu menjadi senjata mereka untuk nyerang orang lain itu. Untuk mengkafirkan bahkan orang lain. Untuk mengeluarkan orang Islam dari wilayah Islam ke wilayah orang kafir. Padahal Quran itu diturunkan untuk mengislamkan orang kafir. Dan itu sudah ada sekarang bermunculan. Dan fenomena sekarang itu orang kaya karena punya duit, ya mohon maaf ya, terus dia buat rumah tahfidz, terus gaji ustadz yang hafal Quran. Disuruh untuk menjadi muhafidnya. Terus dia dengan leluasa dia mengkaji Quran tanpa kitab. Anak-anaknya hafal Quran, tapi memahaminya tidak dengan pemahaman ulama. Fenomena itu sekarang. Asal orang punya duit, dia bisa buka rumah tahfidz. Ustadznya ini dibayar, outsourcing itu namanya. Dibayar. Tidak berangkat dari keilmuan. Pokoknya dia hafal Quran, merasa sudah ngerti Quran itu. Tidak belajar bagaimana ilmu kalamnya, bagaimana lughahnya, bagaimana usul tafsirnya, bagaimana mustalah hadisnya, dia nggak belajar. Sementara yang nyantri bertahun-tahun nggak pede duduk di majelis ngajar, ngisi taklim, nggak pede.
Karena terlalu asik belajar tasawuf. Maka penyakit itu kalau antum masih nyantri seperti ini, belum menguasai syariat, udah belajar tasawuf itu penyakit. Saya tahu penyakit. Maka Imam Syafi'i mengatakan sebagian tasawuf itu muncul dari kemalasan. Kata beliau. Karena kalau antum terlalu dini mempelajari tasawuf itu, antum tidak akan punya semangat jihad, tidak akan punya ruh amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu musibah bagi pemuda. Nanti yang berdakwah siapa? Paham? Ya, maka tidak selamanya juga tasawuf itu baik dipelajari oleh sebagian orang. Makanya ngaji itu dalami dulu syariat. Tidak usah sampai ke hakikat dulu atau ma'rifat dulu gitu ya. Tidak usah, pokoknya syariat didalami dulu. Paham Mas? Maka saran saya, santri jangan baca Al-Hikam. Antum kalau nggak kuat kendir nanti antum. Santri ini baru mulai ngaji, masih kelas i'dadi, baca Al-Hikam, ya mumet. Siapa yang baru baca Al-Hikam? Angkat tangan. Oh, sekelas Muhammad Ramadan Al-Buti, Syekh, doktor, profesor beliau, itu tidak kuat baca itu. Ada banyak makalah yang beliau tidak ngerti. Apalagi sekelas antum, apalagi yang dibaca terjemah, ya mumet ya. Tapi untuk semangat baca ya dihargai, diapresiasi. Cuma jangan, ya, belum saat. Oke, saya teruskan. Fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dzikra lil mu'min. Fala yakun. Maka jangan pernah ada fi sadrika di dalam dadamu. Maksudnya di hatimu itu. Hati kan tempatnya di dada. Harajun, suatu ganjalan. Dhiqun, bahasanya dhiq itu kesempitan hati, sesek tadi diterjemahkan dengan sesak. Minhu darinya, dari Quran maksudnya itu. Litumdira, agar engkau memberikan peringatan bihi dengannya, dengan Quran. Wa dzikra, dan agar Quran itu menjadi peringatan pula lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ketika Quran turunnya Quran sendiri itu berat. Allah mengatakan inna sanulqi alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Kemarin saya cerita di kelas. Saking beratnya Quran itu ketika diterima Nabi itu bergetar hebat tubuhnya itu. Keluar keringat sebiji-biji jagung. Bahkan di musim dingin sekalipun, keringetan Nabi sampai sebesar biji jagung. Bahkan ketika Nabi itu di atas ontanya itu menderum, ambrek. Tanda kalau Quran itu berat. Maka Nabi itu diberikan Allah kekuatan salasina rajulan, 30 laki-laki. Untuk menerima Quran itu butuh kekuatan yang luar biasa. Seandainya Nabi itu bukan rajul qawi, seorang laki-laki yang kuat, tidak akan mungkin kuat Nabi menerima Quran. Karena Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau Quran ini kami turunkan kepada gunung, kamu akan melihat gunung itu tersungkur berkeping-keping, hancur. Karena khusyuk takutnya kepada Allah. Hancur gunung itu. Maka dia menolak menerima Quran. Bumi juga begitu. Nabi yang nerima itu. Berarti Nabi itu orang yang kuat sekali. Saat nerimanya saja begitu berat. Mengamalkannya itu lebih berat. Mendakwahkannya nanti itu lebih berat. Maka Nabi sebelum mendapatkan Quran itu pemuda yang disanjung-sanjung orang Mekah. Semuanya menyanjung Nabi. Aklamasi satu negara bahasa kita itu. Menggadang-gadang Nabi menjadi pemimpin. Rajulun amin kata mereka. Laki-laki terpercaya di tengah-tengah kami, pemuda hebat. Dulu disanjung-sanjung. Ketika Nabi menyerukan Quran, mengajarkan Quran, Nabi menjadi orang paling dibenci. Syaqqa, bahasanya itu syaqqa, merobek kiswah. Hadar rajul syaqqal kiswah gitu.
Laki-laki ini telah merobek kiswah. Kiswah itu kain penutup Ka'bah itu. Itu bahasa kinayah. Nabi itu telah memecah belah bangsanya gitu. Tuduhan keji itu berat dialami oleh Nabi itu. Maka dipesan di sini, ini ayat Makkiyah ini. Jangan sampai dirimu merasakan kesempitan dada, sesek dadamu karena kamu diperintahkan menyampaikan Quran ini. Itu sebelum jauh Nabi nanti berdakwah, sudah dipesan begitu. Berarti salah satu tantangan ketika Nabi berdakwah itu, beliau akan mengalami itu kesempitan-kesempitan. Penolakan-penolakan yang sampai membuat dada beliau itu sesek. Mafhum itu ya. Fala yakun fi sadrika harajun. Nabi itu diaklamasi orang Mekah itu untuk jadi pemimpin. Digadang-gadang jadi pemimpin sebelum diangkat jadi Nabi. Tapi setelah beliau menerima Quran, beliau berdakwah, mengajarkan tauhid, paling dimusuhi. Paling dimusuhi. Tidak ada satupun rumah yang membuka pintu untuk Nabi. Sampai Nabi itu menawarkan diri ke Taif. Pergi meninggalkan kampung halamannya, menawarkan diri ke Taif. Naik turun gunung menyusuri lembah, bebatuan terjal sekali. Sampai di Taif dikira diterima. Ternyata diusir juga. Diusir juga. Dilempari batu berdarah-darah beliau. Pulang dengan Zaid dalam kondisi berdarah-darah. Sampai di lembah Nakhlah. Lembah yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma itu. Allah mengirimkan sekawanan jin. Yastami'unal Quran. Untuk mendengar Quran dari Nabi. Kata para ulama sirah, didatangkan jin untuk ngaji dengan Nabi itu agar Nabi terhibur. Tidak terlalu sedih karena ditolak orang. Agar tidak terlalu sesek dadanya. Dakwah di mana-mana kok ditolak, nggak dapat jalan, nggak ada pintu yang terbuka untuk beliau. Nabi itu bisa down bahasanya gitu. Maka didatangkan jin itu, disuruh oleh Allah, datangi Muhammad, dengarkan pengajiannya. Terus dibacakan Quran. Jin itu nangis semua itu. Jin itu nangis itu. Terharu, terseduh-seduh itu nangis itu mereka. Terus berjanji, wahai Muhammad, kami akan mendakwahi kaum kami. Kami akan mengajak mereka masuk Islam. Nabi itu senang. Senangnya luar biasa. Oke lah, gak diterima di tengah-tengah manusia. Diterima dakwahku di tengah-tengah bangsa jin. Ya, makanya kalau jenengan ngantuk, gak mendengarkan dakwah ini, jin mendengarkan. Ngaji itu, Mbah Jenggo dan kawan-kawannya itu ngaji. Jangan dikira. Itu pelajaran. Makanya para dai juga harus belajar dari sini. Kadang berdakwah itu ya ditolak. Kadang ya dituduh, kadang ya dibenci orang. Gak mungkin tidak lah. Maka kalau para dai, para mubalik, para kiai itu dakwah kok pengen disenangi semua orang, oh gak usah dakwah kan. Jadi pelawak mawon jenengan. Pelawak itu loh, ikut stand up komedi no apa. Cak lontong loh Kang, orang-orang saya benci, seneng kabeh. Dan bayarannya itu per menit. 1 menit 1,5 juta. Tanya kalau nggak percaya manajemennya itu. 1 menit 1,5 juta. Kalau 30 menit berapa? Hah? 45 juta. Gur tampil guyoni wong tok loh. Coba Ustadz digaji berapa? Tampil 1 jam, 1,5 jam berapa itu bayarannya? Tuh. Paham tuh? Makanya ada guyonan itu dari siapa kemarin saya lihat di YouTube itu. Habib itu loh yang baru trending itu loh. Ja'far. Ya. Habib Ja'far itu. Dia diminta temennya privat ngaji ke rumah. 1 bulan dia dikasih 2 juta. 2 juta. 1 bulan privat itu. Mas Bayu privat berapa sebulan? Dia digaji sebulan itu 2,5 juta. Temannya ini kebetulan punya hewan peliharaan. Taruhlah anjing itu. Anjingnya datang. Pas dia ngaji itu anjingnya datang.
Dia cerita sama Habib Ja'far ini, anjing saya itu harganya kamu tahu enggak? Enggak tahu. 150 juta. 150 juta. Jadi Ustadz sama anjing mahalan mana? Coba. Lu orang itu kalau mau mikir sampai ke situ itu, dia mesti malu itu. Beli hewan piaraan semahal itu sementara gaji guru, gaji Ustadz rambut jaji. Tuh. Gitu? Begitulah. Nabi itu dakwah itu tidak minta bayaran sama sekali. Nggak ngarani, nggak ngasih sama sekali itu Nabi nggak berharap. Bahkan Nabi yang dia punya itu milik umatnya kok itu. Yang kemarin saya ceritakan itu, milik Nabi itu tidak ada sebenarnya. Itu milik umat. Lima solihil muslimin. Misinya hanya menyelamatkan manusia. Tapi kesana kemari ditolak. Itu setelah diturunkan kepada beliau Quran. Tuh. Maka kalau antum ingin betul-betul menjadi ahli Quran, harus siap mental itu loh. Ahli Quran itu bukan orang yang fasih ketika membaca saja. Bukan yang hafalannya yang kelotok di luar kepala. Nggak. Ahli Quran itu yang dia hidupnya, dia khidmahkan untuk Quran. Yang dia baktikan hidupnya untuk Quran. Yang dia wakafkan waktunya hidupnya untuk Quran. Itu baru ahli Quran. Bahkan dia siap mengorbankan jiwanya untuk Quran. Li'ila kalimatillah. Itu ahli Quran. Kalau hidupmu seperti itu, jalanmu adalah jalan nabimu. Kamu sedang meniti jalan Rasul, maka nanti diingatkan, ittabi'u ma unzila ilaikum. Disuruh mengikuti apa yang diturunkan kepada kalian. Quran maksudnya itu. Paham sampai sini? Ya, maka jadi dai itu jangan gampang baperan. Itu makna fala yakun fi sadrika harajun. Jangan dikit-dikit sesek dada, gampang baper. Itu mutungan ngene iki. Enggak boleh. Paham? Enggak boleh. Maksud dai baperan. Dai itu berperan, bukan baperan. Paham? Saya teruskan. Litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Quran itu sebenarnya dzikra lil alamin. Aslinya. Asalnya Quran itu diturunkan untuk menjadi peringatan bagi alam semesta. Walakin akan tetapi alladzina yantafi'una bihi humul mu'minun. Yang intifa dengan Quran itu hanya orang beriman. Bahkan tidak semua orang Islam kok mau intifa. Intifa itu apa? Mengambil manfaatnya. Mengikuti ajarannya. Mengambil faidah-faidahnya. Menjadikan dia pedoman hidup. Tidak semua orang mau. Jangankan manusia secara umum, orang Islam sendiri itu loh. Banyak yang nggak mau ngikuti Quran kok. Maka dikatakan wa dzikra lil mu'minin ini. Paham ya? Dia menjadi peringatan bagi orang-orang yang beriman. Berarti dengan mafhum mukhalafahnya, kalau Anda punya iman, Anda wajib menjadikan Quran itu peringatan hidupmu. Pelajarannya kamu jadikan pelajaran. Nilai-nilainya kamu jadikan nilai kehidupan. Jadikan dia pedoman. Itu kalau ada iman dalam hati kita. Itu makna litundira bihi wa dzikra lil mu'minin. Ittabi'u ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Kalau mengikuti itu di depan atau di belakang yang diikuti. Nah, disebutkan di sini. Makna ittabi'u itu iktafu. Iktafu itu berjalan di belakang yang diikuti. Ya. Quran itu di depan kita, kita di belakangnya. Kalau kita mau lengkapi, Quran sunnah itu di depan kita, kita menjadi makmumnya itu. Maka salah satu doa kita itu kan jadikan Quran itu imam bagi kami. Ya tak? Imam itu di depan atau di belakang?
di depan. Maksudnya tidak boleh Anda melakukan tindakan mendahului nilai Quran, meninggalkan ajaran Quran. Tidak cuma disuruh mengikuti, tapi dipesan di sini. Wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan ikuti yang lain. Sampai dipesan, jangan ikuti juga pikiranmu, logikamu, pendapat pribadimu sendiri, jangan. Makanya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an ketika diutus Nabi ke Yaman, berdakwah pertama kali. Ya, jadi wafdud dakwah. Jadi duta dakwah pertama ke Yaman itu. Nanti disusul Sayyidina Ali, disusul Abu Hurairah dan seterusnya. Tapi yang pertama kali diutus itu Mu'adz. Di gerbang Madinah itu Nabi bertanya kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, bima tahkum? Dengan apa engkau menghukumi manusia? Dengan apa kamu memutuskan persoalan manusia kalau mereka bersengketa, kalau mereka berselisih? Kata Mu'adz, bi kitabillah. Dengan kitab Allah. Kalau kamu tidak dapati, bisunnati Rasulillah, kata beliau, dengan sunnah Rasulnya. Kalau tidak kamu dapati juga jawabannya di situ. Kata Mu'adz, ajtahidu ra'i wala alu. Baru saya akan ijtihad dengan menggunakan akalku dan saya tidak akan melampaui batas. Maksudnya, tidak boleh akal itu berdiri sendiri untuk menghukumi sesuatu. Tetap dia harus iktibas dengan Quran. Dia harus bercermin dari nilai-nilai hadis, sunnah Nabi. Tidak boleh akal berdiri sendiri untuk memutuskan persoalan, itu tidak boleh. Maka kemarin Abi cerita kan, qiyas itu sebenarnya ilmu logika. Qiyas tahu ya? Orang bilang mengatakan qiyas itu analog, analogi. Menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain karena alasannya sama. Sebagian orang menganggap itu ilmu logika. Sebenarnya tidak logika murni itu. Karena apa? Di dalam hukum asalnya itu ada dalil Qur'annya atau hadisnya. Umpama Anda menganalogikan, mengkiaskan narkoba dengan khamr. Khamr itu ada dalil Qur'annya yang menyatakan bahwa khamr itu haram. Dasarnya surah Al-Maidah ayat 90. Hukum asalnya ada dalilnya. Di hukum cabangnya, yaitu hukum khamrnya, hukum narkobanya itu, memang nggak ada dalil Qur'annya, tetapi dikembalikan kepada hukum asalnya karena kemiripan. Sama-sama merusak akal. Berarti qiyas itu meskipun dalil logika, dia tidak berdiri sendiri. Bukan logika ansih. Bukan akal murni. Bukan ra'yun mahdun. Tidak. Dia akal yang dibimbing oleh wahyu. Nah, itu kalau santri paham itu. Ngerti dia. Maka tidak boleh kalau akal itu Anda biarkan sendirian, tidak ada bimbingan wahyu, dia akan liar. Nanti kayak Mu'tazilah. Akalnya didahulukan daripada nas Quran dan hadis. Saya kasih contoh ya. Orang Mu'tazilah itu punya keyakinan sekarang sudah tidak ada nuzulul Quran. Karena logikanya kata mereka, nuzulul Quran itu nuzulul Quran, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran. Sekarang Quran sudah tidak turun karena sudah sempurna. Berarti sekarang itu sudah tidak ada Lailatul Qadar. Yang ada itu peringatan Lailatul Qadar. Dasarnya orang Mu'tazilah itu adalah logika murni tadi itu. Dia logika, dia gunakan logikanya. Karena Quran itu sekarang sudah tidak turun, berarti aslinya nggak ada itu Lailatul Qadar. Yang ada berarti cuma peringatan saja itu. Lailatul Qadar sudah tidak ada. Ahlus Sunnah menentang pendapat itu. Kenapa? Ada sekian puluh hadis menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadri, kata Nabi. Cari-carilah Lailatul Qadar itu. Fil ashril awakhir min Ramadan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ahlus Sunnah itu
Asal sudah ada dawuhnya Nabi, ada hadis, ada nas, ada hadis yang sahih, logika itu tidak dipakai. Logika itu tidak boleh mendahului nas. Itu ahli sunnah. Paham? Apalagi kalau kita membaca di surah Al-Qadr itu, yang paling saya jelaskan oleh Abi. Di surah Al-Qadr itu kalimatnya tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Tanazzalu itu fi'il mudhari'. Aslinya tatanazzalu. Kalau mudhari itu berlangsung sampai sekarang. Bukan kemarin, bukan masa lalu. Berarti Lailatul Qadar itu sampai sekarang masih ada. Nah, itu nas. Qur'annya ada, hadisnya ada. Maka logika itu tidak boleh mendahului itu. Itu makna ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Terus Allah mengatakan qalilan ma tadzakkaru. Sedikit sekali kalian mengambil pelajaran. Itu khitab untuk orang-orang musyrik. Itu untuk orang-orang musyrik yang tidak mengimani Quran. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup kajian kita dengan baca lafaz hamdalah bersama-sama.